kan secara logika karena udah ngurus DPTB udah dapat kuota. Harusnya sudah dapat kuota. Nah, ini yang menurutku juga menjadi salah satu blunder yang dilakukan oleh penyelenggara karena tidak jelas Sirekap ini mau digunakan untuk apa. Halo Smart People, kembali lagi di podcast Ngobrol Delete episode ke-61 bersama saya Radat Wirid. Kali ini kita akan banyak membahas soal pemilu 2024 karena kita udah melewati banyak fase ya dari tahun lalu yang rame-rame di media sosial maupun di kehidupan real life kita. Kita akan ngobrolin pengalaman-pengalaman kita selama pemilu 2024. Kali ini saya bersama dengan Ahmed. Halo Mas Radat. Halo Ahmed, apa kabar? Sehat. Ya. Nah, ini menarik, kita akan coba ngobrolin soal pemilu 2024. Aku mau nanya, Matt, sebenarnya kamu ini adalah pengalaman nyoblos ke berapa kali untuk pemilu tahun ini? Kalau untuk memilih ini pertama kali, tapi sebagai di PTB. Pindah. Ya. Oke, pindah memilih. Dan sebetulnya secara usia sih 2019 sih harusnya milih pertama, tapi di 2019 aku juga berpartisipasi sih. Iya. Nah, ini menarik karena tahun 2019 juga salah satu permasalahan terbesar dari pemilu kita adalah banyak orang-orang yang pindah memilih atau tidak bisa memilih di daerah domisilinya yang sesuai dengan KTP itu kehilangan hak suaranya karena dia nggak tahu kalau dia harus mengurus surat. Nah, Ahmed sendiri tahu dari mana untuk informasi bahwa di pemilu 2024 ini kita harus mengurus surat untuk pindah memilih gitu? Kalau sekarang tahunya dari kampus sih. Oh, kampus ada edaran berarti dari kampus? Iya, kalau dari 2019 malah nggak ada. Maksudnya aku nggak terinfokan sama sekali, makanya waktu itu aku nggak sempat ikut. Nah, pada akhirnya, dan itu kayaknya banyak terjadi di teman-teman juga ya, soal nggak tahu pindah memilih. Tahun ini tuh salah satu aturannya adalah tidak boleh kalau memilih tanpa surat keterangan dan juga memilih tidak di KTP-nya. Jadi kalau misalnya Ahmed KTP-nya adalah di Yogyakarta, Ahmed bisa memilih di tempat lain dengan membawa KTP aja. Tapi nggak boleh kalau di luar provinsi DIY gitu. Nah, itu salah satu aturan yang menjadi sumber hoax nih, Matt. Kalau Ahmed lihat di TikTok atau di beberapa media sosial itu banyak kerusuhan yang terjadi di TPS karena merasa, loh saya bisa harusnya milih pakai KTP padahal dia bukan warga situ dan tidak mengurus. Nah, kalau menurut Ahmed sebenarnya seperti apa sih sosialisasi yang dilakukan oleh KPU selama ini? Karena ya ternyata masih kejadian juga orang-orang yang nggak tahu. Nah, itu Mas, kayak teman-temanku mungkin yang merantau, ya. Itu juga ada beberapa yang dia mengira awalnya kayak datang ke TPS bisa langsung nunjukin KTP aja karena sisa kuota. Jadi dia datang setelah jam 12 tapi ternyata ya itu habis katanya. Tapi ya untuk informasi soal proses pemindahan dan sebagainya itu aku nggak tahu langsung dari KPU atau ya ofisial penyelenggaranya, tapi malah dari teman atau dari kampus. Ya, Ahmed sendiri memilih di dekat kampus atau jauh dari kampus? Kalau untuk tempat TPS-nya? Dapat lokasi jauh dari kampus. Jauh dari kampus ya, karena udah terlambat juga ya. Mungkin udah akhir-akhir yang mengurus suatu pindahan. Nah, waktu proses mengurus kepindahan itu prosesnya susah atau enggak? Kalau pengalaman Ahmed? Dibilang susah sih enggak sih Mas, karena cuma butuh surat tugas atau surat keterangan bekerja di domisili itu, oke. Tapi proses ininya sih yang lama, ngantri itu bisa. Oh, dan banyak memang yang antusias. 1 sampai 2 jam. Dibilang banyak kurang. Prosesnya berarti offline untuk ngurusin itunya. Untuk ngurusin suratnya. Offline di KPU Sleman. Oh, jadi belum menggunakan online ya? Atau pendaftarannya online? Enggak juga. Pendaftarannya itu nanti mereka kasih formnya di tempat, jadi pakai Google Form tapi mereka kasih aksesnya di tempat. Berarti tetap datang ke sana tapi kita mengisinya secara online juga. Tapi itu cukup membantu ya untuk orang yang mau karena tahun 2019-2014 ketika aku ngurus surat pindahan juga itu sangat manual formnya, masih menulis tangan, masih menulis tangan, ngantrinya itu bahkan dulu dugaannya ada yang memobilisasi pemilih karena yang datang ke sana naik bis, jadi rame yang naik bis ke kantor KPU setempat waktu itu. Rombongan warga-warga gitu untuk memilih, mau pindah memilih di Yogyakarta waktu itu. Jadi itu dari luar Jogja. Dari luar Jogja, dan hari itu adalah hari terakhir untuk mengubah pindah memilihnya waktu itu. Jadi ramai sekali dan seharian
Kalau nggak salah aku ingatnya tuh aku mungkin 8 jaman untuk mengurus itu aja di satu tempat yang sama. Jadi udah ada jualan bakso, jualan kopi gitu-gitu. Jadi udah kayak pasar malam gitu di Wah, situ nggak sampai kebayang lama banget pasti. lama banget. Soalnya kalau yang sekarang sih udah lumayan terbantu ya karena Terbantu form ya. online tuh. Jadi orang tuh cuma ngisi terus tinggal nunggu panggilan udah mau milih di mana, udah langsung balik. Nah, cuman memang mungkin masalahnya ya ini udah lebih baik, tapi memang masalahnya adalah kayaknya sosialisasinya juga sangat kurang ya dari penyelenggara pemilu ya untuk ini kalian punya tanggal sekian nih untuk pindah memilih gitu. Sehingga masih ada terjadi juga tuh keributan-keributan di media sosial soal Buktinya ada beberapa orang yang mungkin nggak mengakses Betul. media sosial atau nggak tahu soal KPU itu masih belum, apalagi pemilih pemula kayak aku waktu kemarin itu. Nah, kalau ketika kita udah bahas pra pemilunya ya karena itu juga cukup menarik karena menurutku pribadi sosialisasinya sangat kurang gitu dari penyelenggara pemilu sehingga banyak orang yang nggak tahu apa namanya ya tadi itu bagaimana cara pindah memilih, bagaimana apakah iktp bisa atau tidak itu tuh banyak yang tidak disosialisasikan secara deras gitu dan itu juga tidak disampaikan oleh para calon-calon ini untuk memilihnya seperti apa. Jadi edukasinya menurutku sangat kurang. Ini menjadi catatan meskipun tadi ada poin plusnya juga ya bahwa ternyata sekarang skema untuk proses pindah memilihnya jauh lebih cepat ya, jauh lebih baik juga ya. Ya betul banget. Dan kalau nggak salah juga liburnya jadi di mahasiswa yang baru apa masih di kan itu libur ya kondisinya libur kuliah ya, beberapa kampus ya. Jadi boleh tidak diwajibkan untuk hadir secara offline ya kalau nggak salah di kampus beberapa kampus di Indonesia ya. Jadi boleh tetap di daerah asal ya gitu. Kita pun sebagai pekerja juga ada waktulah buat cuti dan mengurus perpindahan juga kan. Oke, nah sekarang soal pemilunya, Met. Kalau waktu pengalaman Ahmed pertama kali nyoblos di TPS-nya Ahmed, yang mungkin agak jauh dari tempat tinggal atau tempat kos atau tempat tempat tinggal di Jogja gitu ya. Nah itu pengalamannya kayak gimana kalau Ahmed rasain? Yang pertama sulit cari lokasi karena aku bukan orang sini ya, karena pindah lokasi. Lokasinya nggak didetailkan di mananya gitu? Ada sih GPS-nya di itu kan ada platformnya. Website KPU ya? Terus ada kayak maps-nya gitu. Oke, tapi itu pun salah? Tapi itu pun lebih tepatnya kawasan atau apa? Iya kayak titiknya tapi karena belum familiar sama lokasinya aja sih jadi kayak perlu waktu buat nanya-nanya. Oh tetap harus nanya ya, nggak petunjuk gitu. Berarti sangat di desa ya atau sangat di atau teman di kota tapi memang bukan daerah yang rame atau gimana? Kota tapi nggak rame sih, pinggiran lah. Nah terus pengalamannya sih itu kita kebetulan aku sama teman-temanku yang juga ngurus pindah ya. Nah itu datang ya awalnya. Ada sempat terjadi penolakan lah dari salah satu petugas. Masih ada penolakan itu? Penolakan karena dia nggak tahu. Nah ini juga penting karena sebenarnya harusnya ini disosialisasikan ke semuanya. Ini juga terjadi di aku tahun 2019. Tapi lanjut Ahmed dulu cerita. Nah di awal itu kayak katanya ada yang nolak, terus katanya ya ini mau diprioritaskan dulu untuk lansia atau warga yang di sini padahal kan secara logika karena udah ngurus DPTB udah dapat kuota harusnya sudah dapat kuota. Nah itu kayak petugas KPPS kayak pengira atau mungkin dia nggak tahu atau gimana ya tapi kayak awalnya nolak tapi untungnya ada pengawas di sana. Panwaslunya. Nah itu langsung ditegur langsung boleh kan saat itu juga. Di saat itu juga. Itu kira-kira jam berapa Ahmed? Tapi sempat nunggu juga itu jam 10. Baru boleh nyoblos jam berapa? 11 kan itu atau emang setengah jam aja udah bisa nyoblos? 1 jam sih mereka. Lama juga ya? Iya. Kita nunggu sampai warganya habis ya? Warga lansia diprioritaskan, terus warga lokalnya mungkin udah mulai banyak diprioritaskan juga, baru lah yang DPTB. Ya benar karena memang itu seharusnya pengetahuan yang dimiliki oleh semua petugas ya. Memang ini agak sulit tapi memang itu terjadi terus menurutku. Karena 2019 aku mengalami kasus yang sama juga. Sudah mengurus pindah memilih waktu itu belum KTP-nya belum di sini. Mengurus pindah memilih kemudian ditolak untuk memilih langsung. Nah sayangnya waktu itu tidak ada Panwaslu di situ. Jadi ketika aku mencoba untuk konfront dengan si Panwaslunya ditolak
Karena bilangnya ini untuk warga sekitar dulu, nanti diperbolehkan memilih setelah jam 12. Loh, aku bilang, loh ini peraturannya nggak kayak gitu Pak, karena saya juga punya pengalaman di sini gitu. Aku bilang gitu. Padahal udah ngurus dari awal. Udah ada suratnya. Kan langsung dikasih ya. Dan di daftar pemilih sudah ada namanya, di yang list daftar pemilih di lokasi itu. Jadi seharusnya bisa dapat, tapi ketakutannya nanti masyarakat setempat tidak dapat surat suara. Tapi kan harusnya sudah dilebihkan surat suaranya. Nah, kalau kita milih di jam 12, berarti kita sama dengan orang yang nanti Ya, gitu. Sisaan kota lah ya. Sisaan kota atau misalnya buat saksi dan lain-lain yang memang terakhir. Nah, bahkan solusinya waktu itu dia bilang kalau nanti nggak cukup, Bapak bisa pindah ke TPS lain. Loh ya saya nggak mau lah, ini TPS yang ditentukan sama KPU waktu itu. Nah, setelah itu disuruh pulang. Akhirnya karena nggak jauh dari rumah, aku pulang ke rumah. Tapi aku coba kontak Bawaslu atau Panwaslu di daerah situ, memang ada nomornya waktu itu. Terus nggak lama, selang 15 menit, petugasnya datang ke rumah untuk jemput, Pak sudah boleh milih sekarang gitu. Karena memang salah. Karena purely itu salah, dan itu kejadian di banyak tempat. Pemahaman yang nggak sama seperti itu, ketakutan seperti itu terjadi di banyak pansus. Aku bisa memahami, tapi mungkin treatmentnya yang menurutku salah, menyamakan dengan orang-orang yang memang memilih. Ketika itu aturannya memang masih sangat cukup fleksibel ya, soal IKTP masih bisa dipakai dan lain-lain. Jadi Ahmed misalnya datang dengan IKTP aja kemungkinan besar masih bisa waktu itu. Nah, Berarti itu tuh kadang-kadang nggak standar. Itu udah terjadi di tahun 2000. Sudah, bahkan dari 2014. Sebelum-sebelumnya juga. Bahkan aku pengalaman 2014 juga seperti itu. 2 kali aku ngurus surat pemindah pemilih. Di 2014 waktu itu lebih liar lagi situasinya karena ya ini mungkin ini ya cerita di balik layar ya. Ada beberapa petugas pemilu yang memang memperbolehkan memilih warga setempat yang pendatang, yang non KTP itu dengan IKTP, asal dia memilih calon tertentu. Karena kan kalau misalnya kita pindah memilih cuma boleh milih satu kan, yang calon presiden kan, tidak boleh milih yang DPR dan DPRD. Dan itu kejadian. Dan itu menjadi banyak cerita di saksi dan lain-lain seperti itu. Dan ya itu jadi dinamika pemilunya sebenarnya menurutku kalau di tempatnya Ahmed ada nggak apa namanya? Bukan indikasi kecurangan ya, tapi hal-hal menarik lah kira-kira yang terjadi di TPS lain yang tadi Ahmed alami. Mungkin ada yang serupa sih Mas, tapi karena ini aku full jadi peserta, jadi aku nggak terlalu memperhatikan gimana. Tapi mungkin 2019 kebetulan aku jadi salah satu saksi. Menarik itu. Ini pengalaman yang mungkin menurutku ya jadi apa ya refleksiku sih. Oh ternyata proses pemilu itu seperti ini, harusnya seperti ini. Nah mungkin ini serupa, ada penolakan dari petugas KPPS tentang warga, kan sebenarnya dapat undangan tuh. Iya betul. Nah pada waktu itu 2019 ya, entah petugas KPPS-nya nggak tahu atau gimana, tapi dia menolak peserta yang tidak membawa undangan itu. Padahal secara aturan itu undangan itu sebenarnya ya nggak terlalu menjadi syarat atau nggak menjadi syarat karena kan cukup EKTP sama mungkin kalau yang pindah pakai ada suratnya. Nah karena toh dia udah terdaftar di TPS itu, DPT atau TPS-nya itu kan. Nah jadi ada penolakan seperti itu. Terus juga ya mungkin ini karena ketidaktahuan masyarakat juga. Jadi karena itu dia kayak awalnya protes, tapi si petugas KPPS-nya itu karena nggak ada Panwaslu atau yang pengawasnya juga, boleh. Jadi malah nggak dibolehin milih? Nggak dibolehin, jadi dia nggak memilih. Tapi kayaknya tahun ini memang aturannya harus ada surat, entah surat pemindah memilih atau surat undangan. Karena kalau tanpa ada surat undangan memang agak sulit. Bahkan sekarang IKTP malah nggak diperlukan. Jadi nggak perlu ngasih EKTP karena di beberapa TPS yang aku datengin, karena aku memantau juga yang pemilu kali ini itu banyak yang nggak menggunakan IKTP untuk verifikasi. Nah itu juga sebenarnya agak nggak tahu ya itu dibenarkan atau tidak. Karena harusnya yang diutamakan malah IKTP-nya gitu. Ya. Bukan surat pindah milihnya, karena IKTP kan jelas ada fotonya, jadi bisa sangat melihat ini orangnya bener nggak mukanya sama atau tidak. Tapi kalau surat undangan aja bisa aja surat undangan itu nggak valid misalnya gitu. Atau surat undangan itu punya orang lain gitu, bukan punya dia. Jadi orang lain memilih sama dia. Karena banyak kejadian juga soal surat undangan yang keluar pada orang yang sudah meninggal misalnya gitu. Di waktu proses pembuatan undangan itu kan bisa aja orang yang meninggal, tapi tetap digunakan oleh orang yang bukan haknya gitu. Nah itu menarik juga sebenarnya.
Kalau cerita lain ada nggak? Ada Mas. Jadi aku kan pindah ke Jogja sama keluarga. Oke. Nah, dengar-dengar cerita aja sih dari mungkin keluargaku yang ditawarkan untuk bisa menyoblos itu dari mungkin Oknum. setempat lah ya, Oke. RT ataupun apalah gitu. Nah, mungkin entah dia punya maksud apa, tapi kayak menawarkan kalau mau memilih nanti datang jam segini untuk dapat sisa. Nah, tapi secara implisit atau eksplisit diantara itulah ya, dia bilang tapi pilih nomor ini. Oke. Itu juga menjadi apa ya? Mungkin nggak cuma di daerahku, dugaanku bisa jadi itu di mana-mana atau Cukup masif ya? Iya, terutama daerah-daerah yang mungkin Pengawasannya tidak terlalu pengawasan tidak terlalu ketat atau jauh dari kota. ya. Nah ini menarik juga ya karena dugaan kita banyak ya tentunya ini terjadi semua sebenarnya terjadi terus setiap pemilu cuman memang bagaimana sekarang cara meminimalisirnya dan dengan adanya media sosial menurutku hal itu semakin terbuka. Nah, salah satunya kemarin yang sempat mengalami keributan kan soal Sirekap ya salah satu aplikasi KPU yang sebenarnya nih Sirekap itu digunakan untuk media pembanding bukan media penghitungan resmi. Jadi Sirekap ini kalau teman-teman mau tahu sebenarnya Sirekapnya sebuah aplikasi di mana nanti KPPS, petugas KPPS di masing-masing daerah itu mengunggah hasil pemilunya yang ada form perhitungan suara, kemudian nanti terbaca secara sistem, kemudian nanti dimasukkan ke dalam aplikasi yang namanya Sirekap itu. Nah sebenarnya tahun 2020 ini pernah diuji cobakan di Pilkada dan memang diuji cobakan saja statusnya. Tapi di tahun ini memang ini yang menurutku juga menjadi salah satu blunder yang dilakukan oleh penyelenggara karena tidak jelas Sirekap ini mau digunakan untuk apa. Pada akhirnya orang mengira ini adalah menjadi media perhitungan resmi. Ya. Jadi ketika ini kok ada harusnya 200 orang yang milih tiba-tiba jadi 1.200 misalnya gitu. Dan ini menjadi hoax baru sebenarnya menurutku. Sebenarnya ini teknologi yang menurutku harus kita dukung. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu kan ada kawal pemilu yang juga menggunakan metode yang sama. Sebagai apa? Sebagai media kontrolnya publik. Ya, untuk mengecek. Nah, Sirekap itu sebenarnya salah satu nantinya memang akan dipakai untuk alat perhitungan supaya lebih cepat. Tapi belum sampai pada level itu karena memang aplikasinya masih di develop. Betul, masih belum akurat. Cara dia membaca sistemnya itu masih belum akurat. Ya. Makanya sebenarnya udah beda-beda gitu ya. Sebenarnya di itunya kan ada titik-titik gitu untuk bikin tulisan yang kayak 6 kotaknya. Nah, itu adalah salah satu untuk membaca, tapi kan dihajar aja tuh kadang-kadang sama yang milih. Karena ini juga menarik karena edaran dari penyelenggara KPU waktu itu 3 hari sebelum pemilu baru tidak diberikan pelatihan tapi diberikan kayak PPT. Ini belajar sendiri gitu ke seluruh petugas KPPS. Bisa dibayangkan aturan yang tadi soal kita undangan aja itu kan nggak ini ya Met yang nggak clear di bawah gitu. Yeah. Apalagi soal PPT yang harus dibaca, dipelajari. Jadi banyak pada akhirnya orang-orang atau petugas pemilu yang merasa ini sulit. Belum lagi kalau aplikasinya crash tidak bisa upload dan lain-lain. Nah, menurutku ini menjadi salah satu potensi besar kericuan pemilu tahun ini sebenarnya karena pada akhirnya orang menjadikan Sirekap ini menjadi rujukan. Padahal itu tuh betul-betul angka yang memang nantinya dijadikan alat pembanding saja untuk tahun ini harusnya. Jadi real count KPU berjalan, perhitungan manual yang di kecamatan nanti dilempar lagi ke daerah. Itu kan angkanya valid ya. Orang menghitung manual terus diinput satu persatu angkanya. Tapi ketika Sirekap misalnya menunjukkan angka yang berbeda terlalu jauh, nah ini berarti ada yang salah di sistem manualnya. Kan tujuannya awalnya sebenarnya untuk itu, media pembanding. Yeah. Nah sayangnya memang ini justru menjadi sebuah blunder karena statementnya waktu itu Sirekap ini tidak akan memunculkan uploadannya, hanya memunculkan angka saja. Nah ini makin mencurigai karena Sirekap pada dasarnya harusnya membuka transparansi itu. Nah kalau bayangkan kalau orang tidak mengupload hasil pemilunya, kemudian angkanya bergeser begitu jauh, nggak bakal ada yang ribut di media sosial. Dan sebenarnya itu adalah salah satu penyelamat demokrasi karena dengan terbuka orang bisa ngecekin di TPS-ku
kira-kira hasilnya sama nggak sama yang tadi aku lihat waktu pemilihan? Jangan-jangan beda gitu. Nah, itu menurutku tools yang harus kita dukung sebenarnya, tapi memang secara apa ya, teknis mungkin ya memang butuh resource atau butuh dana yang besar gitu untuk ini, dan literasi pemilu yang cukup besar gitu. Ya, Nah, itu itu kan literasi yang tinggi ya. Betul, bisa adaptasi di teknologi yang baru. Dan menurutku untuk diuji cobakan di pemilu itu sangat berisiko memang. Jadi pemilu ini ya, pemilu yang 5 ini ya, yang 5 pemilihan ya, itu sangat berisiko karena memang terakhir kali diuji cobakan di pemilu 2020 ya, itu levelnya pilkada, jadi per daerah, jadi skopnya lebih kecil, lebih. Itu berhasil nggak Mas kalau Mas? Sama juga masih karena waktu itu memang statusnya adalah uji coba, memang tidak dihitungkan atau kayak sekarang gitu. Jadi nah di tahun 2024 ini akan digunakan lagi di pilkada, mungkin bulan Oktober atau bulan November. Dan itu nanti juga jadi sama, statusnya akan menjadi media pembanding gitu. Apakah ini akan sama? Itu akan menguji keakuratan. Bayangin aja kalau misalnya satu daerah tiba-tiba hasilnya pilkadanya yang 51% di 52% misalnya di manual, padahal ketika dihitung mesin misalnya loh jauh ini 48% aja, 3%-nya kemana? Nah, apakah ada kesalahan yang di mana gitu? Nanti baru di recheck, dan sangat mudah merechecknya gitu. Nah ini kan poin yang rame ya di media sosialnya. Kalau menurut Ahmed gimana? Teknologi semacam ini yang digunakan di pemilu, ini apakah perlu kita lanjutkan atau udahlah kita nyoblos dan menggunakan tahapan yang pada umumnya aja sih gitu? Aku pikir itu perlu Mas, karena untuk transparansi kan, karena untuk pemilu yang sehat, dan masyarakat juga jadi lebih aware cara cek faktanya seperti ini, pelaporannya seperti ini. Aku pikir platform digital ya seperti Kawal Pemilu, Sirekap dan lain-lain itu penting untuk menjadi tools masyarakat biar bisa punya instrumen untuk bisa melihat fakta antara lapangan dan hasilnya, karena kan dugaan-dugaan kecurangan itu memang terjadi bahkan sebelum pemilu ini, dan peran digitalisasi itu makin masif lah di 2024. Nah tapi ngomong-ngomong soal pemilu nih Mas, aku malah pengen nanya ke Mas Adad yang mungkin udah pengalaman nih soal pemilu, tapi lebih ke pesertanya atau pemilih sih. Gimana sih aktivitas perbedaan antara 2019 sama 2024 yang sekarang tuh orang kan udah lebih aware sama teknologi digital atau peran digitalisasi di pemilu itu udah cukup tinggi, tapi di 2019 aku belum punya bayangan sih kayak gimana menanggapi mungkin entah isu apa yang di 2019 ada dan 2024 itu lebih ada lagi atau tidak ada gitu. Ya, menurutku kalau di 2019 itu sebenarnya adalah pemilu 2014 2019 itu pemilu kita menggunakan medsos itu betul-betul brutal ya. Fitnah ya, banyak sekali fitnah, banyak sekali terutama di level pemilihan presiden ya. Itu sangat banyak sekali isu-isu hoax dan hal-hal yang menurutku sangat itu platformnya apa Mas? Di Instagram banyak, di Facebook banyak waktu itu sumbernya ya. Di Twitter juga banyak waktu itu. 2019 kan memang itu ya. 2014 mungkin Twitter, 2019 ya Twitter, Facebook. Facebook juga di 2014 gitu ya. Tapi di 2024 ini kan agak sedikit berbeda gitu. Nah, bagaimana peserta menggunakan ini dari level yang paling bawah misalnya, dari level yang pemilu DPRD lah katakanlah gitu. Mereka menggunakannya untuk berkoordinasi dengan tim ses. Ini juga jarang dibahas. Jadi WhatsApp group, Telegram group itu dijadikan para calon ini untuk media mereka mengupdate kira-kira kondisi di dapil-dapil mereka seperti apa. Nah ini tidak banyak yang tahu karena memang ini ya grup-grup tertutup. Tapi kan itu menggunakan teknologi, menggunakan messenger, menggunakan media sosial juga untuk mereka berinteraksi. Ketika misalnya tolong nanti di posting ya ini saya di grup-grup WA kalian gitu. Itu mereka menggunakan media sosial, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook yang nanti di-reshare ke masing-masing grup. Itu salah satu metode yang digunakan di 2024 ini semakin masif. Karena sangat irit, tidak perlu bertemu langsung,
tapi cukup efektif gitu. Karena mereka tahu sasarannya, kelompok-kelompok mana yang mereka sasar. Dan ini terjadi di beberapa calon. Meskipun sebenarnya beberapa calon ini masih menggunakan konvensional. Ini mungkin kita bisa bahas di yang lain, tapi menurutku perlu ada penelitian bahwa foto di dalam kertas pemilihan itu bisa berpengaruh juga, atau baliho-baliho yang tersebar itu kalau dia cantik, kalau dia ganteng itu bisa berpengaruh terhadap pilihan orang juga gitu. Terutama di DPD nanti. Nah, itu pembahasan yang lain. Tapi banyak juga yang masih menggunakan medium-medium lama seperti baliho dan spanduk-spanduk ya. Yang ternyata kalau kita lihat hasilnya sekarang di Sirekap, hasil sementara pemilu itu juga menang-menang juga orang-orangnya beberapa yang menggunakan cara lama. Yang menggunakan cara baru juga bisa menang, dan memang secara teknis dia mengurangi biaya pertemuan dan lain-lain. Jadi secara gambaran aku nanya sama beberapa teman, dengan model koordinasi seperti itu mereka justru bisa lebih menekan angka biaya kampanyenya gitu, tidak perlu memberikan. Tapi apakah mereka terpilih atau tidak? Nah, perlu dibuktikan nanti di hasil rekap tanggal 20 Maret. Apakah mereka akan terpilih jadi anggota DPR atau enggak. Jadi secara peserta menggunakan itu dengan sangat masif. Nah, belum lagi kalau di level yang lebih tinggi, itu mereka menggunakannya di TikTok, membuat iklan, gimmick, dan lain-lain. Itu sangat berhasil menurutku. Karena kalau melihat dari quick count yang sekarang, pemilu tahun 2024 ini sangat ditentukan dengan bukan intervensi, apa yang terjadi di TikTok atau di media-media sosial. Tapi aku harus bilang TikTok sangat berpengaruh karena surprisingly mereka yang menyimbolkan diri dengan anak muda itu justru calon yang menyimbolkan dengan anak muda, terutama di Pilpres, itu justru gagal mendapatkan suara yang tinggi di situ karena memang ternyata ada satu simbol, ada satu gimmick atau ada satu branding yang dibangun yang bukan ditujukan untuk itu, tapi justru dinikmati banyak oleh Gen Z, terutama anak-anak muda. Sehingga pada akhirnya secara data Kompas misalnya 02 itu jauh lebih menguasai misalnya menguasai pemilih Gen Z gitu. Dan belum ada risetnya, tapi aku sangat menduga platform TikTok dan Instagram menjadi salah satu instrumen yang paling penting untuk dibalik kemenangan di sektor Gen Z itu, karena penetrasi pengguna internet di Gen Z itu hampir 94%. Jadi hampir semua orang yang di level Gen Z itu sudah pernah menggunakan internet atau sudah menggunakan internet. Jadi bisa dibayangkan betapa begitu banyaknya derasnya iklan, begitu banyaknya kampanyenya lebih kreatif dan sangat mengena di masyarakat kita ternyata, yang mungkin bagi sebagian kalangan intelektual ini sangat receh, ini sangat mengganggu. Tapi pada kenyataannya yang harus kita akui adalah ya memang masyarakat kita efektif. Masyarakat menggunakan itu. Betul, dan memang itu yang memang harus kita akui sebagai salah satu bentuk model kampanye yang efektif di pemilu kali ini. Nah, apakah di 2029 nanti cara yang sama bisa dilakukan atau cara yang sama cukup efektif? Nah, aku pikir pemilu kita ini kan baru berlangsung yang pemilu langsung ya dari 2004, 2009, 14, 19, 2024. Baru 5 kali pemilu yang presiden. Jadi masih sangat mudah untuk melihat polanya seperti apa. Tapi bahwa masyarakat kita berkembang menurutku iya. Karena kita sudah nggak membicarakan polarisasi lagi di tahun 2024 ini. Banyak hal yang lebih substantif gitu yang dibahas ya. Sangat substantif lah soal misalnya aturan yang dilanggar, soal misalnya kampanyenya yang terlalu mensimplifikasikan, soal makan siang, soal beras, itu kan sangat itu kan lebih substantif ya ketimbang kita membicarakan ini agamanya apa, dia pernah tertuduh apa misalnya gitu. Jadi menurutku hal-hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa demokrasi kita berkembang juga secara di masyarakat gitu ya. Karena ya masyarakat sekarang bisa memilih sendiri, ternyata ya pilihannya ya memang secara quick count yang menang misalnya 02 begitu, dan itu merupakan pilihan masyarakat. Terlepas dari banyak kontroversi, banyak agenda atau apapun yang diduga seperti itu ya angka memang tidak bisa berbohong, statistically memang menang gitu. Memang prosesnya panjang tapi ya itu yang diharapkan. Makanya menurutku salah satu hal yang membuat itu terjadi adalah bagaimana mereka mampu memanfaatkan atau mengkapitalisasikan media sosial, platform yang memang mereka preferensi pemilih. Betul, sangat tahu sekali bagaimana menempatkan itu, dan nggak perlu yang terlalu bijak, yang terlalu baik semuanya, tapi yang menurut mereka cukup menarik dan dikendang aja. Karena
mungkin ya kita sebagai masyarakat masih seperti itu gitu. Itu sih sebenarnya Matt, yang menjadi. Kalau Ahmed, tanggapannya melihat sosmed kita selama 2024, ini pertanyaan terakhir mungkin. Wah, sama sih, menarik banget. Aku melihat bentuk-bentuk kampanyenya yang udah mulai variatif ya. Tapi soal ya tadi Mas mungkin menyinggung TikTok mungkin atau video-video singkat gitu. Dan memang berdasarkan riset sih, kampanye digital itu didominasi sama bentuk-bentuk atau format video pendek atau reels. Oke. Yang menjadi strategi paling efektif sih. Tapi memang terbukti ya di tahun 2024 ini itu banyak menarik atensi terutama pemilih pemula yang mayoritas mungkin Gen Z. Itu ya banyak referensi ya dari mungkin TikTok atau dari video-video yang mungkin hanya singkat aja. Mungkin aku nggak tahu apakah pemilih mungkin mau yang praktis atau gimana, tapi tanggapanku soal fenomena ini mungkin lebih ke ini sih, peran-peran dari berbagai stakeholder kayak penyelenggara atau apa itu juga sangat-sangat diperlukan, terutama sama anak muda yang pemilih pemula itu butuh banget yang namanya mungkin ya sosialisasi sederhana, at least yang kayak pemindahan hak pilih, terus mulai dari ya mungkin pelanggaran dan bagaimana skema-skema aturan yang mungkin sederhanakan untuk pemilih pemula gitu loh. Mungkin itu sih yang mungkin juga kecurangan itu kita kalau aku sih ngelihatnya itu memang sulit dikontrol ya, karena jumlah masyarakat Indonesia yang cukup banyak dan SDM-nya yang cukup variatif dan juga mungkin literasi digital atau teknologi yang mungkin kurang merata, itu juga menjadi salah satu tantangannya kalau misalnya keadaannya seperti ini terus. Aku pikir di 2029 nanti bisa jadi ya kecurangan dalam pemilu atau demokrasi mungkin itu bagi para pemilih itu nanti mungkin ya akan sama aja mungkin kayak kondisi sekarang atau kondisi sebelum-sebelumnya kalau misalnya kita nggak nyiapin instrumen-instrumen yang pas gitu, terutama soal selain itu juga soal yang platform-platform mendukung ya dinamika pemilu lah. Nah ini menarik ya, jadi teman-teman sekalian, kita tadi udah ngobrol banyak soal proses pemilu sama Ahmed, dan menurutku ini menjadi salah satu catatan juga buat pemilu kali ini, bahwa tentunya ini kita berharap pemilunya berkembang terus setiap tahun. Amin. Transparansi dari pemilu itu penting banget karena jadi media kontrol buat kita masyarakat. Jadi sebenarnya kalau makin banyak terungkap angka yang berbeda, itu justru membuat itu indikator yang bagus, karena mesin bisa salah, mesin bisa keliru, tapi orang yang memantau di lapangan kan bisa merevisi itu bahwa ini salah, apa yang perlu dilakukan kalau salah. Kalau kita bayangkan pemilunya langsung sempurna, nggak bisa. Bahkan pemilu di Amerika dan di negara-negara yang lebih panjang, punya sejarah pemilu panjang pun punya kekurangan. Soal mereka kenapa tidak memilih dengan e-voting dan lain-lain, itu kan sangat banyak perdebatannya. Tapi tentunya kita bersyukur ya, tidak ada sejauh ini sampai tanggal ini dirilis tidak ada kericuhan soal pemilu seperti tahun 2019 yang lalu sampai makan korban di Bawaslu. Dan ini kita alhamdulillah tidak terjadi di kali ini, dan kita berharap sebenarnya pemilu ya memang dijadikan pesta gitu, bukan dijadikan sebagai sebuah ajang kehilangan saudara, kehilangan teman, karena memang poinnya dari pemilu adalah kita merayakan bersama-sama ini, demokrasi, bersuara, mengawasi bersama, dan juga poinnya nanti kita bisa mendapatkan seorang pemimpin atau pilihan-pilihan yang menurut kita tentunya menjadi sebuah pilihan yang terbaik buat membangun bangsa ini ke depannya secara ekonomi maupun secara hal-hal lain seperti itu. Baik, teman-teman atau smart people sekalian, kita sudah sampai di akhir podcast. Terima kasih banyak atas atensinya dan dengarkan terus Ngobrol di Lead di episode selanjutnya.